Hmm? Kamu dulu aja. Oke. Lalu kok. Bentar. Oke. Sebelumnya kita masuk ke pengantar software R. Nah, jadi simpelnya itu software R. R ini sebenarnya bahasa program yang biasanya dipakai buat statistika gitu. Bisa dibilang alternatifnya dari SPSS gitu. Nah, jadi kan kalau SPSS itu kan dia sebenarnya bayar ya. Nah, kalau R ini itu dari awal emang gratis gitu, jadi nggak perlu krek-krekan. Nah, karena si R ini termasuk bahasa program, jadi dia juga nggak apa ya, mirip-mirip sama bahasa C kemarin. Jadi ada percabangan, perulangan, terus apa lagi? Percabangan, perulangan, terus input output kayak gitu, ada juga kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke R. Udah pada install kan ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi waktu buka R itu kurang lebih kayak gitu tampilannya. Nah, biasanya tuh kalau awal-awal masuk tuh kayak gini tampilannya. Nah, jadi di sini tuh ini buat tulis codingannya. Namanya apa ya? Kode editor. Terus, nah di sini kalau misalnya kita nulis variabel, kayak di C kan ada variabel. Nah, kalau misalnya kita masukin variabel atau apa, nanti bakal data di sini. Gitu. Nah, terus di sini history itu ini riwayat codingan kita. Misalkan kita ngetik apa, nanti bakal ada di sini. Misalkan di sini saya ketik 1+1. Nah, nanti di sini langsung ada kayak gitu. Terus, nah kalau di sini itu ada macam-macam. Di sini tuh ada file ini buat kalau misalnya kita mau buka langsung dari R bisa buka file. Nah, terus di sini plot. Nah, jadi kalau misalnya kan yang namanya statistik kan pasti identik dengan plot kan. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar plot, nah nanti bakal muncul di sini. Gitu. Terus ini package ini nanti lah. Ini buat library, terus ini help. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung sama function-function di R, nah nanti bisa diketik di sini gitu. Oke. Nah, itu sedikit perkenalan terkait RStudio. Kecepatan nggak? Jendela konsolnya, Mas. Apa? Jendela konsolnya belum dijelasin. Jendela konsol tuh apa ya? Yang di bawah kode Oh editor. iya, Ya, sorry. Aku tuh kalau istilah-istilah suka lupa gitu. Oke. santai. Nah, sebenarnya di sini juga bisa buat ngoding. Jadi itu modelnya kayak CMD. Tahu CMD gak? Yang layarnya hitam gitu kalau saya buka itu. Tahu, Kak. Buat coding Nah, juga gitu. kan. Ini kalau saya buka kayak gini tuh berasa jadi hacker sebenarnya. Nah, di sini juga sebenarnya bisa kita ngetik lagi. Iya, ngoding di sini juga sebenarnya bisa nih, misalkan R. Nah, sebenarnya bisa. Cuman kan kalau kayak gini tuh kan kalau misalnya kita ada salah-salah ketik gitu, masalahnya nggak ketahuan gitu, atau error gitu kan. Nah, makanya jarang orang ngoding pakai CMD kayak gitu kan. Nah, jadi kita pakai RStudio aja. Tapi kalau misalnya emang dari kalian ada yang mau pakai CMD, nggak apa-apa sih. Kalau misalnya mau repot-repot gitu, nggak apa-apa. Oke. Kayak gitu. Ini juga sebenarnya sama tampilan kayak CMD, cuman kalau CMD kan tadi hitam, di sini warnanya putih kayak gitu. Terus ini juga sama. Sama. Kalau jobs itu kalau misalnya kalian lagi bikin sesuatu di R, nanti di sini ada. Oke. Nah, itu terkait RStudio.
Sebenarnya banyak fitur-fiturnya sih, cuman kalau jelasin sampai full nggak bakal cukup waktunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mungkin terlalu cepat gitu? Oke. Nah, oke, setelah RStudio kita coba bahas tentang R Markdown. Nah, jadi R Markdown adalah format file untuk membuat dokumen dinamis dengan R. Nah, intinya itu kita bikin dokumen di RStudio, gitulah gampangnya. Nah, enaknya apa? Jadi kalau misalnya di R Markdown itu kita selain ngetik kode juga kita bisa ngelampirin teks juga kayak gitu. Kayak contoh misalkan, nah ini yang tadi saya kirim di pas waktu pagi-pagi itu di Google Classroom. Nah, kayak gini bentuknya. Ini pas waktu di ekspor nanti jadi kayak gini kayak gitu. Kan tampilannya lebih gimana ya? Lebih wah lah gitu. Lebih enak dilihat gitu kan. Nah, oke. Nah, jadi pertama itu gimana caranya buat pakai R Markdown? Nah, jadi pertama itu kita harus install library-nya dulu. Coba kalian udah pada buka RStudio kan? Coba ketikin ini di ini kalian di sini nih. Di kode editornya di sini ketik install terus ketik kniter gitu. Sama ini. Nanti ini kalian jalanin dua-duanya. Cara jalanin gimana? Ini di blok dan langsung pencet run gitu. Atau di sini juga bisa di konsol. Kalian ketik install package terus kalian enter. Ini nggak bisa saya run karena kan sebelumnya udah saya install. Jadi ntar bakal munculin pesan error. Oke, saya tungguin sampai 13.05 buat install dua package ini. Nanti yang udah langsung ini ya, langsung bilang udah di chat. Oke, stop dulu. Tadi tulisannya apa Kak? Install. Tulisannya tadi apa? Ini bentar, saya kirim di chat. Kok? Sebenarnya mah pakai Word juga bisa sih. Ya, ntar kayak Alpro kemarin gitu. Sudah, jadi Kak. ntar, oh udah, Boruto udah, oke. Boruto nggak lagi perang ya? Aman, aman. Lagi Oh, aman, aman siap. kurang. Oke. Ya, jadi pakai Word juga sebenarnya bisa. Kurang lebih kayak Alpro kemarin. Cuman kan problem itu kalau misalnya Word gitu kan, pertama biasanya kalau nge-SS itu kan kadang suka burem gitu ya. Nah, kadang kita tuh suka bingung buat bacanya gitu kan. Terus ditambah juga kalau SSS gitu tuh kayaknya perlu effort lebih gitu kan. Nah kan kalau misalnya pakai R Markdown itu kan nanti kita tinggal langsung ketik teksnya apa, ketik kodenya apa, langsung di situ satu file gitu. Jadi ya semoga aja lebih praktis sih. Terus juga ditambah R Markdown ini juga biasanya sering dipakai sih kalau misalnya. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang pernah ikut seminar-seminar gitu tentang R, biasanya materi pakainya kayak gini sih. Gitu. Oke, gimana? Udah semua belum? Jadi R Markdown itu buat nanti ngumpulin tugasnya ya. Mm-mm. Di save-nya pakai format R Markdown. Kalau waktu tahun lalu, aku sama Mas Yogi itu kita ngumpulin tugasnya itu di Word, tapi di screenshot gitu loh. Kayak input, output, terus interpretasi. Pokoknya ribet deh. Pokoknya SS-nya juga kecil-kecil ya, Yok.
dan beberapa kali itu ribet banget. Jadi ini biar mempraktiskan. Oh iya, sebelumnya tuh ada yang masih ini nggak bingung antara gunanya R sama R Studio itu apa sih? Beda apa enggak sih sebenarnya gitu? Ada yang masih bingung nggak? Masih. Masih, oke. Masih Mbak, masih Bingung, Kak. Oke, oke. Mungkin ada relawan yang mau ngejelasin bedanya R sama R Studio itu apa? Ayo. Ayo, tadi ada yang udah aku kasih tahu loh di chat. yang Siapa? Ayo. satunya ada, yang satunya nggak ada studionya, yang satunya ada. Ya, betul sekali. 100. Langsung nilai auto S plus ya. Oke, gimana nih? Nggak ada yang mau jawab? Oke. Jadi kalau R itu kan pas kemarin tuh misalnya R sama R Studio ya. Jadi R itu bahasa programnya. Jadi kalau misalnya apa ya? Misalnya tuh anggaplah R ini tuh sebagai rumus matematika gitu. Buku kamus gitu. Buku kamus lagi. Buku yang isinya rumus kayak gitu. Nah, R Studio ini anggap sebagai kalkulator gitu. Nah, jadi si R Studio ini sebagai alat untuk menjalankan kode di R-nya gitu. Nah, gimana kalau misalnya nggak pakai R Studio? Bisa aja. Contohnya kayak tadi pakai CMD kan. Cuman maksudnya kalau pakai CMD itu kan perlu effort lebih gitu kan. Belum lagi kalau misalnya typo gitu. Nah, jadi kayak gitu. R itu bahasa programnya, R Studio itu alat buat jalanin kodenya gitu gampangnya. Oke, tadi yang install package-nya udah semua belum? Halo? Oh iya, Coba bilang Udah Kak, tandanya, udah. Udah Kak. tandanya udah, di bawahnya ada successfully install package gitu. Oke, saya anggap udah ya. Nah, oke, lanjut. Nah, terus gimana cara gimana cara bikin Markdown-nya? Nah, pertama ini. Sebentar. Lupa share screen. Oke. Nah, jadi gini. Nah, kalian chat di sini nih new file atau bisa juga di sini new file. Nah, pilih Markdown ini. Nanti kalian tulis titelnya apa, misalkan contoh gitu. Autornya siapa, terus nanti outputnya apa gitu. Nah, terus klik OK. Dan nah, ini. Tampilannya emang agak aneh sih. Tapi kalau saya udah di ekspor itu bagus kayak tadi. Nah, oke. Jadi gimana cara ngetik kode di sini? Nah, jadi caranya gini. Kalian chat di sini nih, yang logonya C ini dia gambar C, terus nah kalian klik di sini R. Nah, nanti kalian tinggal ketik di sini, misalkan 1 tambah 1 gitu. Nah, nanti langsung muncul di sini di bawahnya. Nah, enaknya gitu. Jadi kode di atas terus outputnya di bawah gitu kan lebih enak dilihat gitu dibandingkan terpisah. Nah, terus kalau misalnya ngetik teks itu nanti di bagian yang warna putih ini. Misalkan soal 1 gitu. Sebutkan nama-nama buah itu. Terus gimana kalau misalnya kita kalau misalnya kita ekspor ke HTML misalkan. Nih. Oh ya, terus untuk penamaannya itu jangan lupa pokoknya itu di ujung nama itu dikasih .rmd. Itu singkatan dari R Markdown. Nah, itu ekstensinya dari RMD. Jadi kalau misalnya kalian nggak tulis RMD, nanti nggak kebaca gitu. Nah, terus kayak gini. Nah, ini kan bagus gitu kan buat laporan. Makanya kita coba pakai ini gitu. Oke. Gimana sampai sini ada yang masih bingung nggak? Apa mungkin kecepatan gitu?
Ayo. Ayo ditanyain aja dengan normal. Coba siapa ya? Rayi, udah belum Rayi? Mau nanya Kak, jadi kalau R itu kayak codingannya tinggal kayak dimasukin gitu gak sih? Kayak kalau C kan perlu kayak print F, kalau R itu seperti apa Kak? Oh iya ya. Perlu Oke, atau kayak gimana? Masukin. Sebentar, masukin gimana? Sorry. Kayak codingannya gitu loh. Kalau C kan kayak masukin codingan print F bla 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 baru dia bakalan muncul hasilnya. Kalau kalau R itu perlu kayak codingannya atau kayak masukin soal satu langsung muncul atau kayak gimana? Oh iya. Oh paham. Sebenarnya ini juga bentuknya codingan. Cuman karena ini saya kebetulan kan ngambilnya 1+1 gitu. Bisa aja. Misalkan print. Biasanya kalau orang belajar coding itu print hello world gitu. Oke. Sama. Paham. Cuman kalau di R itu kan kita tanpa ngetik print pun nggak masalah untuk muncul ini apa? Apa sih namanya? Nilainya gitu. Jadi nggak pakai print juga nggak apa-apa sih. Gitu. Ya tinggal di run aja nanti kalau di R itu ya. Di run terus keluar. Enak pakai R mah, nggak kayak si kemarin harus include apalah, in main lah, apalah. Ribet pokoknya. Ini simple, tinggal masukin kode selesai. Nggak usah ada embel-embel apa-apa lagi. Oke, sampai sini ada yang masih belum? Halo? Coba Boruto udah belum? Lagi loading otaknya. Oh, masih install, Bo? Enggak, otakku lagi mikir. Belum. Di mana? Oh. Oke. BTW, aku juga waktu pas awal belajar R, bener-bener kayak, apa ya, dibawa stres gitu loh, jadinya nggak paham-paham, jadi bawa enjoy aja maksudnya, biar nggak ini, nanti juga lama-kelamaan paham kok, kalau pas awal tuh emang kayak kaget, ini apaan sih, nanti berjalan terus nyoba ngerjain soal, nyoba latihan, nanti paham kok ini tuh, oh maksudnya ini maksudnya ini. Benar, kayak gitu. Gimana? Jadi itu juga nggak perlu kita mendeskripsikan variabel itu misalkan integer in terus deskripsi variabel itu nggak perlu apa gimana? Oh, deklarasi variabelnya gitu. Tipe datanya tipe data misalkan. Oh ya, misalkan kalau di sini kan kayak in string gitu. Gitu. Oh iya paham. Kayak gini misalkan ya. Kayak gini misalkan. Ya nggak? Iya Mas. Nah, enaknya juga ini. Kalau di R itu kita nggak perlu kasih tahu variabelnya itu tipenya apa. Kita langsung tulis aja dan kasih tahu nilainya apa dan itu dia langsung tahu. Dia itu misalkan gini. X sama dengan 2 gitu kan. Nah, ketika kita nulis di sini angka 2, nanti si R ini bakal tahu, oh ternyata ini integer gitu. Terus kalau misalnya kita tulis X sama dengan Budi misalkan. Nah, ini kan karena bentuknya karakter gini, nanti dia bakal tahu, oh ternyata ini string gitu. Jadi dia langsung tahu gitu. Beda sama si yang harus kita kasih tahu dulu, ini misalkan kalau kayak gini tulis in gitu. Nggak perlu kalau di R. Gitu, dia langsung tahu. Ada istilahnya tapi saya lupa namanya apa. Tapi yang jelas kayak gitu. Kita nggak perlu kasih tahu tipenya apa, kita cukup tulis variabelnya apa dan isinya apa, cukup. Gitu. Oke, gimana sampai nge-export HTML tadi udah bisa belum? Kita nggak perlu bahas apa itu HTML, yang penting pokoknya muncul aja. Halo, gimana? Atau coba ini deh, saya suruh salah satu buat share screen. Coba Linggar Utami, coba share screen.
Belum bisa di-download ke aplikasi. Oh, nggak bisa. Bilang Windows-nya sama Kak itu Emma, meninggal. udah enggak. Siapa ya? Gimana? Bisa nggak, Oh? Ya udah, salah satu deh, salah seorang. Ada yang mau seleksi nggak? Atau siapa ya? Sofi deh. Boleh Mas, boleh. Oke. Udah Mas. Bisa ya, aku masih hitung ya. Nah, udah muncul. Ini install udah belum? Udah install belum kayak gini? Coba paling bawah. Udah ini paling bawah. Oke, udah. Coba kamu ketikin ini. Library, coba ketik. Library. Dulu nggak? Di Apa? sini. Nggak usah dihapus. Langsung aja. Library. Buka kurung, ketik R Markdown. Pakai penting nggak? Iya, R Markdown gitu. R. Tulisannya. Markdown. Lu ikutin aja yang di atas itu. Gak coba jalanin. Blok dulu. Di blok, terus coba mencet run. Bentar. Lama ya? Atau coba langsung ini aja. Oh, udah bisa. Oke, bisa ya. Coba ini klik new file. Terus pilih R Markdown. Yang tadi yang kiri. Salah. Cancel. Ya, itu. Pick R Markdown. Udah. Oke, tulis terserah apalah. Oke. Sofi. Oke, langsung aja. Oke, coba oke. Oke, bisa ya. Coba klik yang itu, yang kenit. Apa sih bacanya itu? Yang sebelah kanannya kaca pembesar, no? Nggak di atas. Ini. Iya. Yang ini. Iya. Udah kan? Tungguin.
Nah, harus bonding. Oke, tungguin. Oh iya, save dulu. Save terserah di mana aja. Ketik dulu dong namanya siapa. Oke. Bentar. Jangan dulu. Ya, Terlanjur. Ulang. udah. Coba bisa nggak? Pencet yang tadi kenit. Ini terserah. RMD. Oh, langsung ya. Oke. Oh, ternyata bisa langsung. Oke, berarti saya yang salah. Oke. Lama ya? Low, Kak. Low aja. Low access. Ya. Lama ya. Halo. Oke. Halo. Udah ini. Harusnya sih udah. Outputnya terserah Harusnya HTML. sih. Udah di sini udah itu. Udah ya. Ini. Nah, itu. Ya. Lambat sekali. Atau mungkin nggak kuat sambil share screen ya? Atau nggak apa-apa tuh tutup dulu aja. Itu mestinya udah bisa sih. Di stop aja share screen-nya, Sof. Sebentar. Loading. Nah, ya jadi pokoknya kayak gitu. Nanti setelah itu selesai loadingnya itu langsung muncul format HTML-nya. Kayak gitu. Oke, sampai sini udah semua. Udah muncul, Mas. Udah, oke. Yang lain udah semua belum? Oke, saya anggap udah ya. Nanti tinggal nah, ini tadi ya yang step-step tadi ya. Oke, ini udah tadi. Udah. Oke, sebelum saya lanjut ke yang baru materinya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo? Belum. Belum, oke. Oke, langsung lanjut aja. Nah, sekarang kita gimana cara membuat working directory. Nah, working directory itu kan kalau bahasa Indonesia berarti kan apa? Directory itu
Apa sih artinya? Lembar kerja gitu nggak sih? Direktorinya tuh, iya, bukan gitu. Direktori, kan dulu apa ya? Direktori itu apa sih? Direktori juga. Iya, direktori kerja lah pokoknya. Jadi maksudnya itu gimana sih? Nah, coba kalian masing-masing ketik terserah di R Markdown atau di R Script, ketik get WD gitu, terus jalanin. Oh iya, ini kan udah ini. Set WD-nya dulu yuk. Hmm? Set WD-nya dulu. Sebelum get WD bukannya ada set WD dulu ya? Gak apa-apa, get WD aja langsung. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kalian filenya belum di-save, itu nanti hasilnya itu keluarnya di C, user, nama laptop, dokumen. Nah, artinya apa? Jadi kalau misalnya kalian mau akses akses file atau export file gitu. Nah, patokannya itu ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mana ya? Langsung aja. Bentar. Mana sih? Bentar. Kayak kelihatan ya? Sudah. Nah, lihat dulu. Kelihatan nggak ini ya? R Studio-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi gini, kalau misalnya kita belum nge-save filenya, itu nanti get WD itu atau working directory-nya itu bakal ngarah ke ini. Mana sih? Nah, ini. C, user, nama laptop, dokumen. Nah, kalau misalnya kita udah save filenya, itu nanti working directory-nya itu secara otomatis bakal pindah ke lokasi si filenya. Jadi misalkan yang file contoh.rmd ini kan saya taruh di sini. Kuliah semester 4 abstrak bla 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 1 gitu. Nanti kalau misalnya kita get WD di situ, nanti bakal keluarnya ini. Lokasi filenya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau akses, misalkan di sini saya mau akses ini nih, data 2, data 3, data 4, ini diabetes.csv. Ini kita belum bahas terkait export import file, ini cuma contoh doang. Kalau gimana cara pakai get WD, set WD gitu, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Nah, ini misalkan pokoknya intinya kita mau akses file di folder ini. Data 2, data 3, data 4, diabetes.csv gitu. Nah, ini kita nggak perlu tulis lagi, kuliah semester 4 abstrak nestat materi 1 ini nggak usah ditulis. Karena apa? Karena di sini secara otomatis tuh working directory-nya itu ini gitu. Jadi kita cukup nulis lanjutannya aja. Berarti data 2, data 3, data 4, diabetes.csv kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita ubah si working directory-nya? Misalkan kita nggak mau nih nulis di sini, dalam sini itu nggak mau nulis panjang-panjang gitu. Nah, kita ganti aja si working directory-nya itu ke dalam sini. Data 2, data 3, data 4. Nah, jadi kalau misalnya kita kita nulis gini diabetes.csv itu nanti bakal langsung ngarah ke sini nih, ke file ini gitu. Bisa kelihatan kan bedanya apa? Bisa kelihatan kan bedanya? Di sini di read CSV itu di sini cuma cukup nulis diabetes.csv. Kalau di sini sebelum working directory-nya dirubah, itu nulis lengkap banget gitu. Data 2, data 3, data 4, diabetes.csv kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu penggunaan dari getWD, setWD gitu. Nah, ini bakal berguna kalau seandainya kalian berurusan sama data yang lumayan banyak dan itu di dalam satu folder. Nah, itu
kalian nggak perlu nulis lengkap nama direktorinya, kalian cukup set aja working directory-nya di mana, nama filenya di mana, nanti langsung tinggal tulis nama filenya kalau misalnya kita ngebutuhin file tersebut gitu. Oh iya, buat yang set WD itu, yang working directory data 1, slice data 2 itu didapetinnya dari, misalkan kalian nge-save dulu datanya tuh di Excel. Jangan lupa save-nya dalam bentuk formatnya CSV. Terus abis itu, nanti setelah ke-save, kalian klik kanan, lihat properties. Terus kan ada data yang C.2, bla 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 bla. Nah, di-copy, terus dipindahin ke set WD. Terus si garis miringnya dipindahin jadi garis ke kanan. Jadi kebalikannya. Nah, gitu ya, Yok ya? Jadi set Gimana WD-nya paham itu nggak terkait working directory? ya didapat dari file Excel kalian itu, klik kanan, lihat properties, terus nanti ada tulisan C.2 itu semuanya kalian copy, terus pindahin ke sini ke set WD. Tapi yang garis miringnya gitu diubah jadi kebalikannya. Ada itu di modul yang praktikum Matstat, bisa sambil dibaca-baca juga. Nah, ini kan kebetulan kita cuma akses satu file doang ya. Nah, bayangin kalau misalnya filenya itu puluhan, 20-an gitu. Dan antara file coding sama file datanya itu direktorinya itu jauh gitu. Susah kalau misalnya itu kalau misalnya mau ditulis itu tuh harus lengkap banget dan panjang gitu. Nah, itu bakal ngebantu banget nih kalau misalnya kita pakai set WD. Tapi kalau seandainya cuma satu file doang, kayak misalkan di sini kan saya cuma ngasih satu file doang ya. Nah, ini sebenarnya nggak bagus sih. Jadi ya masalah itu buat apa kita ngerubah working directory-nya kalau misalnya cuma ngakses satu file doang gitu kan. Gitu. Sampai sini paham nggak? Kak, boleh tanya? Ya. Belum. Kalau yang set WD-nya itu kita pakai misalnya cuma data aja, data 2, 3, dan 4-nya nggak dimasukin, bisa nggak? Langsung di satu Bisa folder dong. aja? Oh, Bisa. ya, Kak. Misalkan gini, ini saya hapus nih. Kayak gini. Enggak, datanya tetap yang 2, 3, dan 4-nya nggak dipakai gitu. Nah, cuma satu itu doang. Iya. Oh, bisa. Bisa, Kak. Cuman nanti kalau kita jalanin, error. Karena apa? Nah, ketika kita di sini nulis diabetes.csv. Nah, si R itu bakal nyari itu di sini. Nah, di sini kan di folder data. Nah, di folder data kan di sini nggak ada diabetes.csv kan? Iya nggak? Nah, makanya Iya. waktu kita jalanin error gitu. Oh, berarti harus Nah, masukin yang diabetesnya dulu ya, Kak? Ke file. gimana? Harus masukin yang Oh, iya. diabetes.cps-nya dulu ya? Iya. Ke Kita data taruh 4-nya. diabetesnya itu ke sini, nanti bisa lagi. Oh, Nah, jadi gimana supaya dia kalau itu salah satunya. Mindahin filenya atau kita tulis lagi nama ininya, direktorinya. Data 2, data 3, data 4 kan tadi itu. Ini. Coba ya. Nah, bisa lagi gitu. Gitu. Gimana? Masih ada pertanyaan? Udah paham? Oke, saya anggap paham ya. Oke, jadi itu terkait working directory. Sekarang kita lanjut ke ini. Cara tahu kegunaan fungsinya. Jadi misalkan katakanlah kita lagi ngeliat buku gitu atau mungkin di Google gitu kan, nemu kode R tapi kok kayaknya asing banget gitu kan. Nah, ini tuh gunanya apa sih misalkan? Nah, cara tahunya gimana? Nah, cara tahunya gini. Kita nulis help dalam kurung, tulis fungsinya apa, atau bisa juga gini. Ada tanya terus nama fungsinya apa. Gitu. Kita coba. Misalkan sekalian. Nah, nanti di sini bakal langsung nih muncul nih di help. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, di sini dikasih tahu nih
deskripsinya apa, penggunaannya gimana, argumennya apa aja. Argumen tau nggak apa? Argumen itu pokoknya tuh nilai yang mengiringi fungsinya. Jadi kalau misalnya nanti gitu, kejauhan, sorry. Nah, pokoknya kayak gitu. Kalian kalau misalnya mau tahu fungsi kegunaannya itu apa, itu cukup tulis kayak gini. Help, man. Atau bisa juga di sini langsung nulis, misalkan kita mau cari nih STD itu gunanya apa sih gitu. Cukup tulis STD. Mana? Udah muncul. STD. Udah muncul. Nah, jangan STD apa ya? Kan data frame. Data frame. Nah, kan muncul. Jadi bisa lewat kode kayak gini atau bisa juga dari fitur RStudio-nya ini. Itu langsung ke sini. Oke, saya rasa ini nggak ada masalah ya. Ini kalau misalnya ada kendala langsung ini aja, langsung open mic dan langsung bilang. Kalau di chat takutnya nggak ngeh. Oke. Selanjutnya ke operasi perhitungan. Kak Nifa mungkin mau backup. Oh ya, boleh. Oke. Sambil share screen ya. Apa aku? Oke. Aku di Yogi apa di aku? Bebas. Ya udah deh, aku aja sekalian. Oke, boleh. Oh iya, RStudio ini kan kayak kalkulator juga gitu ya. Ini kita belajar yang operasi-operasi perhitungan sederhana dulu. Gimana yuk? Coba di share screen itu. Langsung dicoba aja di RStudio. Oh. Gimana sebenarnya? Ya, gimana? Oh, langsung ya? Ya. Operasi perhitungan itu kan kita coba yang sederhana dulu ya, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, akar, kuadrat, dan lain-lain. Nah, itu caranya. Coba buka lembar yang baru aja deh, yuk. Oke. Ini aja. Oke. Ya, gimana? Ya. Kalau di sini ada pertama operasi penjumlahan. Kalau penjumlahan yang biasa, tinggal misalkan 1 tambah 1. Terus itu di run. Nanti langsung keluar hasilnya. Kalau misalkan mau perkalian, kalau pengurangan juga sama 1 pakai tanda strip pengurangan biasa. Juga itu aja langsung di run. Terus bentar. Aku kan tulis kodenya. Bentar. Oke. Lupa. Kalau di Markdown tuh harus pakai R-nya dulu gitu ya, Yuk? Iya. Oke. Itu aku awalnya mau share ini juga, RMB-nya supaya bisa langsung nyobain. Cuman aku lupa. Gambarnya itu nggak ke-save, jadi ya kosong gini nih gambarnya. Jadi nggak jadi. Jadi cuma HTML doang. Oke, nah ini. Nah, terus juga kalau misalkan pembagian itu pakainya garis miring. Terus kalian juga bisa menghitung logaritma. Terus kalau misalkan akar, kodenya itu SQRT. Terus kalau misalkan kalian mau mengulang angka 1 misalkan sebanyak 2 kali, itu rep kurung angkanya angka berapa, angka 1, ngulanginnya sebanyak berapa kali, kalau di koma 2. Terus nanti itu keluarnya kayak 1 sebanyak 2 kali gitu. Terus kalau buat barisan bilangan itu pakai kodenya SEQ. Misalkan kalian mau bikin 0 sampai 15, 0,15. Terus nanti kalian tinggal run, terus nanti di bawahnya langsung muncul kan 0, 1, 2, 3 sampai 15. Terus nah, kalau misalkan kalian ada mau kayak request ada kenaikan, itu pakainya SEQ 0,12 pakai by itu loh. By 3 itu tuh tandanya kenaikan 3 gitu. Jadi nanti munculnya kayak bilangan 0, 3, 6, 9, 12.
gampang sih kalau ini. Coba Oh ya, aku mau ada oh ya, yang ditambahin nggak sama Yogi? oke. Aku mau namain terkait ini. Kalau dilihat itu kan ini nama fungsinya tuh kayaknya ribet ya, web tag gitu. Nah, sebenarnya itu ini singkatan. Mungkin supaya apa ya? Supaya enak diingat gitu. Ini tuh sebenarnya singkatan. Tab itu repeat atau apa ya? Ya Coba betul, sih. repeat. Repeat ya. Nah, Ya. stack itu sequence, urutan gitu. Gitu. Nah, oh ya sekalian deh argumen. Ada yang mau jelasin nggak argumen itu apa? Soalnya di bahasa program itu kalau kita pakai fungsi itu selalu identik dengan argumen gitu. Oke, langsung aja. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada keterangan. Nah, ini nih, lihat di sini. Ini kelihatan nggak yang ini? Kelihatan ya? Nah, jadi sebenarnya tuh di sini ada from, to, by, dan bla 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 itu semua. Nah, di sini tuh kita boleh nggak nulis nama argumennya dengan catatan urutannya itu harus sesuai. Misalkan di sini kan urutannya itu 0 ini 0 12 kan. Nah, nanti di sini 0 itu dianggap sebagai yang from yang ini. Tuh itu 2 ini 12 ini dianggap nilai yang ini tuh gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian mau tahu maksud dari argumen ini itu apa, nah kalian lihat di sini. From itu di sini apa? The starting and maximal and values of the sequence. Jadi intinya itu from itu bilangan awalnya dan to itu bilangan akhirnya gitu. Terus by itu di sini peningkatannya increment. Gitu. Oke, paham nggak? Kak, mau nanya. Ya. Tadi kan sebelumnya kakak yang nambahin, misalkan 1 tambah 2 itu kan pencet R dulu, klik R. Kalau yang ini kayaknya enggak ya kak, itu bedanya apa kak? Klik R, bentar. Klik R. Maksudnya ini. Ntar dulu. Klik R yang mana? Tadi kan Sorry. R, terus 1 tambah 2, terus R lagi, terus 1 kurang 2 gitu. Oh, ya, yang ini. Yang ya. ini. Oh. Ya, jadi kan sebelumnya itu di sini enggak apa ya? Saya tuh mau ini supaya nanti tuh di sini kan kode, di sini kode, outputnya di bawahnya gitu. Nah, jadi di sini saya mau bikin Oke. potongan kode baru gitu. Oke. Caranya kayak gini. Sebenarnya nggak apa-apa di sini juga. Cuman kalau misalnya belum di ekspor ke HTML kan nanti jadi kayak gini. Nah, 20 kan nggak enak gitu. Maksudnya nggak enak buat dilihat di mata gitu. Ini 1 tambah 1 kenapa nggak outputnya di bawahnya ini aja gitu kan? Makanya saya bisa. Itu aja sih masalah. Nggak masalah. Gitu. Oke, terkait Mau ini. tanya dulu kak. Oke. Tadi kenapa di hasilnya itu ada angka 1 di depannya? Pakai apa? Kurung Ini. siku tadi. Oh ini. Iya. Ini tuh apa istilahnya? Bentar. Misalkan gini, pakai ini aja deh. Ini kok enak banget sih. Misalkan di sini ya. Kayak ini, sorry. Udah ganti. Misalkan apa ya? Aduh, jelasin gimana ya? Ini mungkin ada penjelasan. Aku lupa ya itu apa ya. Misalkan jadi itu kalau nggak salah itu misalkan outputnya itu lebih dari 1 gitu. Nanti itu mewakili outputan keberapa gitu.
Ini kan dari potongan kode ini, dari kode ini kan ini output pertama kan, cetakan pertama. Gitu. Nanti kalau misalnya kodenya itu ngeluarin 2 output, nanti output keduanya itu angkanya 2 gitu. Paham nggak? Sebagai urutan output aja sih. Gimana? Kak, minta contohnya yang 2 output, Kak. Minta contohnya. Contoh. Yang Iya. 2 Yang 2. Bentar. Itu salah nggak sih? Coba sekalian cari dulu deh. Apa ya keywordnya itu? Beda. Oh, oke. Coba kita bilang gini. Atau mungkin bentar. Oh, ini nih contohnya. Oke. Oh, alah ya. Ini satu itu bentar. Is the count in this. Count in this. Perhitungan di listnya. Ya, jadi pokoknya itu tolong ralat kalau salah. Jadi ini tuh yang angka 1 ini. Oh, oke. Oke, kita pindah aja untuk ini. Ini aja. Oke, tadi ada yang nanya angka 1 itu maksudnya apa? Angka 1 siku itu perhitungan dari listnya, apa ya? List outputnya gitu. Misalkan di sini kan karena emang cuma 1 outputan doang, jadi nggak kelihatan gitu bedanya. Tapi kalau misalnya kita coba outputnya matriks gitu, masih jauh sih. Ini nih contohnya. Ini kan nggak 1 doang kan? Ini 1, di sini selanjutnya 2, selanjutnya 3 gitu. Ini cuma sebagai indeks aja sih. Paham nggak? Gimana? Halo? Paham kok. Oke, pokoknya gitu. Kalau misalnya penjelasan saya salah, tolong koreksi. Apa lagi? Udah. Kalau terkait argumen, jelas gak? Jelas, Kak. Oke. Soalnya nanti kalau misalnya kita pakai fungsi itu pasti ada, selalu ada, nggak selalu sih, sering ada argumennya gitu. Oke. Ini apa tadi maksudnya variabel? Oke, Hanifah, mungkin bisa lanjut. Halo? Ya, halo. Oh, ini penamaan variabel ya sekarang. Nah, kalau penamaan variabel ini kita harus hati-hati kalau misalkan kita udah nulis pakai huruf besar, terus nanti kita mau pakai lagi fungsi itu
harus sama gitu hurufnya besar kecilnya itu. Soalnya ngaruh. Ini contohnya ya, kayak coba buka R Studionya yuk, langsung dipraktekin aja. Mau di mana nih? Bebaslah di mana aja. Oke, ada di sini. Misalkan IPK sama dengan hurufnya kecil semua ya. 4 ya bebas 3,5. Terus di bawahnya kalian kalau misalkan mau munculin lagi IPK, sama kan kita udah nulis nih IPK sama dengan 4, mau munculin lagi itu tinggal tulis IPK, tapi sama harus hurufnya tuh harus, kalau misalkan IPK kan tadi kan kita nulisnya kecil semua, nah ini juga harus sama, harus kecil semua. Coba di run yuk. Yang mana nih? Dua-duanya? Ya dua-duanya di run, langsung aja. Nah di run. Susah ya. Kelihatan nggak sih? Coba. Dihapus dulu aja deh yang konsolnya biar enak. Itu kan yang tadi Dulu. udah. Hapusnya gimana sih? Itu yang gambar sapu itu loh. Gambar sapu pojok kanan. Oh alah ya sih. Oke. Nah biar lebih enak. Nah itu 4. Terus kalau misalkan kita salah, misalkan di atas I-nya huruf besar, nantinya tuh malah jadi error. Coba buktiin deh yuk. Oh ya, kalian kalau misalkan mau nulis fungsi itu bisa di atas, bisa di bawah ya, Yok ya? Iya. Ya, kalau misalkan sebelum pakai ini kan belum pakai R Markdown, jadi kayak kepisah gitu loh. Misalkan nulis fungsinya di atas, terus hasilnya di bawah gitu. Kalau misalkan sebelum pakai R Markdown tuh aslinya kayak gini. Tapi di bawah juga bisa nulis fungsinya sih. Cuman kalau aku lebih enaknya nulisnya di atas, terus hasilnya di bawah kayak lebih kelihatan gitu. Ya pokoknya hati-hati buat nulis nama variabelnya. Kalau misalkan kecil-kecil semua, besar-besar gitu ya, konsisten lah. Paham? Oke, yuk lanjut. Oke. Vektor. Ya, ke vektor. Gimana ini? Mau Mas Yogi apa aku yang jelasin? Hanifah aja. Oh ya. Kalau kita mau buat vektor di R, itu coba deh yuk dibuka aja, langsung dipraktekin aja deh ya. Oke. Kalian tahu nggak sih vektor itu apa? Belum tahu nggak? Nah, vektor itu kayak urutan data gitu ya, Yok ya? Mungkin kalau misalnya mau ya ini ingat ini nggak sih? Array pastisi itu. Jadi kan ada variabel yang isinya itu banyak nilai. Nah, vektor juga kayak gitu. Di R itu namanya vektor gitu. Gampangnya. Misalkan X adalah ini himpunan bilangan real. Nah, nanti tuh X itu anggotanya kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu kan. Nah, bisa disebut vektor nggak sih kayak gitu, yuk? Yang mana? Oh, bisa. Yang tadi bisa. Oh iya, sambil dibuka aja dan dibaca di modul juga ya di situ. Kalau misalkan kita menuliskan fungsi vektor itu, contohnya ya, X sama dengan, coba yuk. Oke. Ini udah loh. Lagi-lagi. Oh ya Allah, nggak kelihatan. Maaf, oh ya, C. C itu tuh singkatan dari concat, ya yuk. Artinya apa sih, aku juga lupa. Nggak tahu ya, nggak dijelasin waktu sama Mas Ahmad. Concat, terus ya kayak gitu. Nah, di kurungnya itu misalkan fungsinya itu kamu mau isi angka 1 sampai 10, 1.2, 10 gitu. Kalau misalkan kita masukin nama huruf, variabel huruf itu pakainya pakai kutip. Sama kan ya kayak di C juga ya. Terus apa lagi ya, yuk?
Bang. Han, Ya, gimana? aku bisa live duluan nggak? Kenapa, Live kenapa? duluan. Hah? Boleh live duluan nggak? Oh, ada perlu? Iya. Oh, oke. Ini kita Gak apa-apa lanjutin ya. sampai akhir ya. Oke, yang share screen aku. Ya. Sorry ya teman-teman ya, nggak bisa ikut sampai akhir. Ya. Aku live duluan. Kita Bye. Dadah, Yogi. Oh ya, dibuka ya modulnya. Bentar, maaf bisik. Sorry. Berisik banget nggak sih? Kedengeran? Suaraku jelas nggak? Jelas, Kak. Oh ya. Nah, kalau vektor itu, sambil dibuka modulnya ya, terus kita coba ini. Misalkan kita mau buat vektor itu yang berisi angka 1-10. Tadi kan udah dijelasin ya, udah dipraktekin juga sama Mas Yogi. Kita coba langsung ke vektor yang isinya itu variabel-variabel huruf. Nih, misalkan Y, isinya nama-nama. Pakai kurung, jangan lupa. Nama, misalkan Hani. Itu siapa Ahmad. Sorry, oh ya Allah, maaf C-nya kelewat. Pakai C-nya ya. Jadi ini keluar di jendela konsolnya, yaitu isinya Hani Ahmad Siti. Kalau misalkan kita mau nampilin ini tuh panjang vektornya ada berapa, tinggal pakai length. Itu kan tadi kita variabelnya variabel Y ya. Tinggal di sini. Ini ada 3, benar, ada 3. Tuh. Terus juga kita bisa bikin vektor yang misalkan isinya itu kita mau kayak gini. X lebih besar dari, oh enggak, aku di sini belum bikin X-nya. Misalkan kan tadi sama Mas Yogi itu kan bikin X sama dengan itu kan, yang angka 1-10. Nah, kita pengen tahu nih, di X ini elemen-elemen yang lebih besar dari 0 tuh, yang lebih besar dari, misalkan lebih besar dari 3 tuh apa aja. Nah, itu caranya gini, X, pakai kurung siku, X misalkan lebih besar dari 3. Kita langsung nih, lebih besar dari 3 ada 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalkan lebih kecil juga ya pakai tandanya kayak gitu juga ya, tinggal kebalikannya. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu kayak ada di elemen keberapa tuh isinya apa, itu kayak gini. Nah, ini pakainya X ya, biar lebih enak. Bentar, aku pindahin dulu ke atas. Kan ini biar sama-sama X. Nah. Sorry. Oh ya Allah, aku pakai sama dengan, maaf ya. Oh ya, beginilah pakai R. Ya, pakai C juga sih harus teliti. Maksudnya.
bakal jadi error. Ini elemen 1. Misalkan kita mau menampilkan elemen di C itu selain angka 1 sama 5. Ada angka berapa aja sih selain angka 1 sama 5? Nah, si C-nya itu kenapa pakai min? Kayak misalkan kan tadi C itu isinya ini C aksen, kan biasanya C aksen ya. Nah, kalau di R ini kita pakainya min C. Jadi kayak yang nggak ada di elemen itu selain angka 1 dan angka 5 apa aja gitu yang ada maksudnya. Ngerti nggak sih? Maaf aku kalau berbelit-belit jelasinnya. Oh iya, langsung. Kenapa? Ya, paham. Iya. Udah ya, lanjut. Jadi insya Allah masih mudah dipahami. Tinggal dibaca-baca lagi aja ya modulnya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh kok kayak WA jam berapapun, insya Allah dibalas. Nah, selanjutnya itu ada data matriks. Matriks itu fungsinya kayak gini ya. Kalau misalkan kayak mau bikin fungsi matriks itu tuh biasanya kayak dari data vektor dibuat ke matriks. Nih, coba dibuka modulnya di situ misalkan matriks A itu ada 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Nah, cara buat matriks di R ini kita pakai fungsi kayak gini. A matriks C itu isinya 1 sampai, kan ini karena bilangannya berurutan jadi kayak gini aja, 1 sampai 9 kan. Tadi udah dijelasin kan yang kalau misalkan mau bikin angka berurutan itu pakainya titik 2, 1, titik 2, 9. And row itu barisnya, kalian terserah barisnya mau ada berapa. And col itu ada jumlah kolomnya ada berapa. Tinggal dipanggil A-nya. 9. Keluar deh. Nah, buat nyari tahu ini tuh matriks ini tuh dimensi berapa, tinggal di dimensi itu singkatan. Di A-nya ada berapa? 3 kali 3. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita pengen menampilkan kolom kedua dari matriks ini, fungsinya kayak gini. Ini kita mau nampilin kolom kedua aja. Nih, kolom kedua muncul 4, 5, 6. Kalau mau nampilin baris kedua, itu nulis 2-nya di depan, sama kosongin. Oh. Benar kan, baris kedua ada 2 angka 2, 5, 8. Kalau misalkan kita mau nampilin di matriks itu, di baris ke-1, kolom ke-3, ada elemen apa? Begini. Jadi ini baris koma kolom ya. Benar kan, di baris ke-1, kolom ke-3 ada angka 7. Di sini juga kita bisa ini operasi perkalian, perjumlahan matriks di R. Tadi kan kita udah nuliskan matriks A. Coba kalau matriks A dikali matriks A. Kalinya itu pakai bintang ya. Kayak gini. Kalian ini habis ini ada kelas nggak sih? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Bentar lagi ya. Tanggung. Oke. Ya, soalnya habis ini nggak ada terus. Ini kayak matriks perkalian baris 1 kali kolom 1. Perkaliannya kayak gini. Terus kalau transpose matriks tinggal kayak gini. Transpose dari matriks A. Jadi kalau misalkan kita cari inverse itu pakainya
Oh, fungsinya. Oka. Bentar kok ya. A lagi nggak sih Kak di bawahnya? Kenapa? Enggak. Bentar ya. Kalau di sini kan yang diinversin tuh dicontoh tuh yang matriks B. Nah, hasilnya dilihat di modul aja ya. Yang ini, yang matriks A kenapa nggak bisa diinversin? Nanti aku cari tahu, oke? Nanti aku kasih tahu minggu depan. Biar cepat juga. Udah deh, mau coba latihan satu soal? Apa gimana? Coba ngerjain aja ya. Boleh Mbak, tapi nggak di komputer. Boleh, Kak. Boleh. Ya, ini masih latihan satu masih gampang. Ya. Mingguan nomor berapa nih? Nomor 1. Buatlah vektor dengan elemen 1 sampai 20. Beri nama vektor tersebut x sama dengan kan ini c 1 sampai 20. Ya, x-nya belum dipanggil, Pak. Sorry. Iya. Nah, 1 sampai 20 udah. Itu nomor 1. Nih, kalau yang nomor 2, kenaikan setiap 5. Berarti ada tinggal ditambahin aja. Ini kan 1 sampai, pakai yang di sini aja ya. 1 sampai 100, by itu loh tadi, by 5. Sorry, salah. Ini bukan pakai titik 2, pakai koma. Ya Allah. Sorry, aku lupa itu pakainya koma apa sih tadi tuh yang ada bayinya. Ada yang ingat nggak tadi pakainya? Ya Allah, kalau buru-buru gini nggak ketemu deh. Ini ada kok di atas ya, aku kayaknya lupa, salah di sininya deh, lupa. Yang di koma ininya. Nggak apa-apa kan, nanti lihat sendiri di atas. Yang nomor 2 ini. Kalian udah paham belum? Itu namanya Y ya, bukan X. Bentar, aku cari dulu. Aku lupa tadi yang kenaikan itu. Fungsinya kayak mana. Oh, ini nih. Salah. Ininya pakai sekuen. Nomor 2 hasilnya kayak gini. Elemen 1 sampai 100 dengan kenaikan 5. Kalian ada request nggak ngerjain latihannya nomor berapa? Kita coba bareng-bareng. Yang mana? Yang mau dikerjain bareng-bareng. Kak, share screen kakak cuman R Studio-nya. Nggak bisa. Enggak. Oke. Ini kelihatan nggak sih modulnya? Aku kayak 2 gitu. Modulnya agak muncul. Oh, modulnya nggak muncul.
Oke, bentar. Kalian di situ pada buka modulnya kan? Iya. Ya, ada yang mau request nggak ngerjain soal nomor berapa atau udah dulu aja dilanjut minggu depan? Apa gimana? Ada yang mau request nggak dari latihan yang ada di modul itu, yang praktikum 1? Ya Allah, sampai lupa belum ngirim absen. Bentar ya. Kayaknya udah dulu aja deh ya. Ini nanti minggu depan kita review lagi, oke? Baik, Kak. Ya, soalnya udah ada banyak juga sih. Kalau ini cerita aja ya, kalau aku waktu pas semester lalu itu nggak pakai R Markdown. Jadi kita kalau di R Markdown itu kan terlalu banyak apa ya, kayak ngetiknya tuh banyak huruf-hurufnya gitu loh di atas. Kalau jendela konsolnya maksudnya nggak bersih gitu. Kalau aku sih sukanya yang ngetiknya kayak tadi gitu loh, waktu jendelanya masih kosong. Tapi kalian tadi ngerti nggak sih itu buat cara pakai R Markdown-nya? Paham, Kak. Paham kan? Oke, mantap. Daripada nanti ribet buat nge-screenshot buat tugas. Oh ya, kita akhiri aja itu absensinya diisi ya. Kak, absennya Ya. akun Win ya? Kenapa? Absennya akun Win. Oh Akun iya, emailnya. Oh, Iya. pantas. Ya, baik, Kak. Pakai akun Win ya, guys. Kita sudahi ya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain?